baik, nama saya Christopher Snaben, NPM 12170032. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori Heckscher-Ohlin, di mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perdagangan internasional. Di sini teori Heckscher-Ohlin menjelaskan perdagangan antara dua negara. Teori ini juga menyebutkan bahwa suatu negara akan mengekspor komoditi yang diproduksinya yang memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif melimpah dan murah, dan waktu bersamaan akan mengimpor komoditi yang memproduksi memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif langka dan mahal di negara tersebut. Teori Heckscher-Ohlin mempunyai dua definisi konsep kelimpahan faktor produksi. Yang pertama definisi fisik, yang kedua definisi harga faktor. Asumsi di sini hanya ada dua negara, yaitu H dan O. Dua komoditi, yaitu komoditi 1 dan komoditi 2, serta dua faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Kedua negara hanya berbeda dalam hal kelipatan faktor produksi. Yang pertama itu menurut definisi fisik. Definisi fisik menjelaskan bahwa negara berkelipatan modal apabila rasio total jumlah modal terhadap total jumlah tenaga kerja di negara IF lebih besar dibandingkan dengan di negara F, atau KH per LH lebih besar dari K4 per F. Yang kedua, menurut definisi harga faktor, suatu negara H berkelipatan modal apabila rasio harga modal terdapat harga tenaga kerja di negara H lebih rendah dibandingkan dengan negara F, atau misalnya IFH per RH lebih besar 42 DRF, dengan W dan R berturut-turut menyatakan harga faktor produksi tenaga kerja dan modal. Diasumsikan juga bahwa komoditi 1 sebagai komoditi padat tenaga kerja, artinya pada saat produksi menggunakan rasio tenaga kerja terhadap modal yang lebih banyak daripada rasio tenaga kerja terhadap modal yang juga digunakan dalam memproduksi komoditi 2. Sementara komoditi 2 merupakan komoditi padat modal, artinya pada saat produksi menggunakan rasio modal terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi komoditi 1. Teori Heckscher-Ohlin mengemukakan bahwa pada saat terjadi perdagangan, negara H sebagai negara yang berkelipatan modal dan mengekspor komoditi 2 dan mengimpor komoditi 1. Sebaliknya, negara F akan mengekspor komoditi 1 dan mengimpor komoditi 2. Adanya perdagangan tersebut akan mendorong terjadinya penyamaan harga faktor produksi di negara H dan F, baik secara relatif maupun secara absolut. Dalam teori Heckscher-Ohlin telah munculnya keunggulan komparatif bagi setiap negara dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hubungan dagang terhadap pendapatan faktor produksi di kedua negara yang bersangkutan. Menurut Heckscher-Ohlin, perbedaan kelimpahan faktor produksi menjadi penentu keunggulan komparatif bagi masing-masing negara
yang selanjutnya akan menjadi landasan berlangsungnya perdagangan. Di sini juga perdagangan dapat berfungsi sebagai pengganti mobilitas faktor produksi internasional dalam menyamakan tingkat harga, faktor produksi, atau pendapatan faktor produksi baik secara relatif atau absolut di antara negara yang terlihat dalam hubungan dagang tersebut. Jadi mungkin penjelasan singkat dari saya sekian dan terima kasih.